Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Ginanjar. Aduh, Selamat siang. sorry nih Pak mengganggu waktunya ya. Kita Aman. kita lewat Zoom ini karena Pak Ginanjar ini sebenarnya sedang dinas dan ini meluangkan waktunya untuk kita semua untuk kita wawancara lah. Dalam tema untuk rencana aksi yang akan kita buat dari pengalaman role model. Jadi Pak Ginanjar ini kan sudah berpengalaman nih di Lemigas dan sekarang di Dijen Minerba. Mungkin langsung Pak, boleh kita wawancara Bapak? Siap. Terima kasih, Mas Ruben. Siap. Silahkan, teman-teman. Kalau dari saya bisa diceritain nggak Pak kira-kira peran dan tanggung jawab Bapak saat ini? Oh, baik. Jadi kalau peran dan tugas ya, sehari-hari saya kan di Pokja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, di Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara ya, Mas Ruben. Jadi saya sendiri sekarang eh, lebih bertanggung jawab kepada penyusunan laporan, kemudian membuat draft laporan, mempersiapkan bahan presentasi dari pimpinan terkait dengan hilirisasi mineral dan batu bara yang selama ini memang saat ini ya cukup menjadi sorotan lah atau highlight atau program utama di Kementerian SDM. Itu sih Mas Ruben, jadi lebih ke supporting dan beberapa pekerjaan, baik itu pekerjaan yang sifatnya analisis maupun pekerjaan bersifat administrasi. Gitu Mas Ruben. Silakan. Luar biasa Pak. Saya juga Ya, karena kita satu Pokja, saya tahu betapa beratnya sekarang ya karena jadi sorotan juga dan banyak kegiatan juga. Oke Pak, siap. makasih Pak untuk waktunya Pak ya. Kira- Sama-sama. Terima kasih kira- Mas Ruben. Silakan. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau mulai bertanya? Izin Mas Ruben, Bapak saya izin bertanya. Ya, Mbak Sofia ya. Ya betul, perkenalkan nama saya Sofia. Bapak, mungkin dari saya, karena ASN itu nggak lepas dari nilai-nilai berakhlak ya Pak. Ya, Saya mau bertanya terkait berakhlak ini. iya, iya. Dari nilai-nilai berakhlak ini untuk ASN ya, Hmm. sebenarnya untuk saat ini mana sih yang lebih dominan pada pekerjaan yang lagi Bapak kerjakan saat ini? Terus kenapa nilai tersebut sangat dominan menurut Bapak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi berakhlak sendiri kan merupakan core values ya yang diacu oleh Kementerian SDM atau maupun oleh aparatur sipil negara ya, yang dalam hal ini tidak cuma ASN nih teman-teman, tapi juga dengan pegawai BUMN yang saya tahu berakhlak ini menjadi acuan ya dulu digagas oleh Pak Erick Thohir kalau nggak salah. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya semua elemen dari berakhlak ini, nilai-nilai berakhlak ini semuanya penting sebetulnya. Tapi untuk di bagian kami sendiri sepertinya ya nilai kolaboratif sepertinya yang lebih ditekankan. Kenapa? Karena memang di Pokja Hilirisasi ini kan baru ya, baru berjalan, baru ada kurang lebih 1 tahun ya per bulan Juni 2024. Jadi mungkin 1 tahun lebih sehingga kolaborasi dengan stakeholder yang lain menjadi hal yang utama. Tapi memang tidak hanya berkolaborasi ya, baik itu profesional, integritas, kemudian apa namanya, yang lainnya pun di dalam keseharian adalah nilai yang dilakukan secara tidak sadar gitu ya. Jadi sebetulnya berakhlak ini kita lakukan sehari-hari nih teman-teman, baik itu apa namanya yang sifatnya apa namanya kolaboratif, kemudian eh, adaptif ya seperti itu. Jadi memang semua core value berakhlak ini sebetulnya kita laksanakan sehari-hari ini teman-teman. Seperti itu. Mungkin dulu saya pernah punya pengalaman ya waktu menjadi, kebetulan saya juga agen perubahan di Kementerian SDM. Jadi saya pernah menggagas untuk nilai ini ya teman-teman. Apa namanya pengembangan diri ya, yang terus belajar itu ya. Jadi saya rutin mengadakan em, semacam FGD atau workshop ya dulu dengan mengundang berbagai narasumber baik itu internal maupun eksternal. Jadi itu rutin dulu dilakukan setiap bulan lah waktu saya masih bertugas di kantor yang lama di Lemigas.
seperti itu, Mbak Sofia. Oh iya, terima kasih Bapak. Memang ya Siap. secara tidak langsung kita sadar atau tidak sadar gitu, nilai berakhlak kita lakukan sehari-hari. Tentunya, betul, betul, betul sekali. Tapi yang untuk di sekarang ini adalah nilai kolaboratif, saya pikir yang lebih di-emphasize ya. Baik Bapak, terima kasih. Siap, Mungkin siap. bisa disambung untuk pertanyaan selanjutnya dari Silakan. teman-teman yang lain. Iya Pak, terkait yang apa kesibukan Bapak yang kolaborasi ini Hmm. kira-kira dan juga kan Pokja hilirisasi itu kan juga baru berdiri, kira-kira ada isu apa Pak yang mendesak yang kira-kira perlu segera untuk ditanggulangi atau ditindaklanjuti, dan kira-kira apa ya arahnya improvement yang dari bayangan Bapak itu untuk mengatasi isu itu. Terima kasih Pak. Iya, baik. Jadi mungkin Mas Ruben juga tahu sendiri ya bahwa kita baru berdiri 1 tahun yang lalu. Ah, yang paling penting ini sebetulnya adalah masalah data nih, Mas Ruben. Jadi karena data di kita ini masih tanda kutip tercecer ya. Jadi itu mungkin yang paling apa namanya, yang paling harus segera dilakukan, yang paling urgent untuk dilakukan seperti itu, Mas Ruben. Nah, caranya sendiri kita sudah melakukan kolaborasi ya dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM. Kita melakukan sinkronisasi dan integrasi data. Ya, baik itu untuk komoditas mineral maupun non mineral. Seperti itu, Mas Ruben. Ya, Terima kasih Pak. Berarti ya, kita memang harus kolaborasinya tuh bukan cuma internal tapi lintas kementerian ya Pak ya. tentunya, tentunya zaman sekarang sih harusnya kita harus lebih terbuka lah masalah data, kemudian jangan ada sekat-sekat atau jangan silo ya istilahnya seperti itu. Coba terima kasih Pak Hmm. Jin untuk insight-nya. Kira Siap. dari teman lain ada yang lain pertanyaan? Ya, izin Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Ibu, Mbak Malak ya. Ya, Siap. perkenalkan nama saya Malak, saya Hmm. dari Pokja Sistem Informasi. Hmm. Jadi Pak, tadi kan saya dengar isu yang sering terjadi di Pokja Hilirisasi itu berkaitan dengan data yang tercecer. Kemudian eh, ada solusi yang yaitu integrasi data dengan kementerian-kementerian lain. Nah, Hmm. pertanyaan saya itu apakah itu menjadi tantangan terbesar yang selama ini Bapak hadapi di sana dalam upaya untuk mencoba sistem supaya lebih adaptif dan inovatif di lingkungan kita, Pak? Dan adakah solusi improvement lain yang bisa diambil terhadap isu tersebut, Pak? Terima Ya, kasih, Bapak. tentunya. Jadi eh, menjawab pertanyaan dari Mbak Malak ya, memang isu integrasi data ini salah satu isu yang cukup krusial ya, karena pimpinan akan mengambil keputusan berdasarkan data yang ada dan data itu harus valid ya tentunya ya, harus valid dan harus update gitu kan. Nah, apa sih yang dilakukan untuk mengatasi apa namanya kesulitan dari pengumpulan data, yaitu kita dengan lebih ke hubungan personal sebetulnya. Jadi jangan lupa bahwa kita memang untuk surat menyurat penting, tapi juga kenal dengan orang, kenal dengan person di masing-masing kementerian yang kita selalu berhubungan itu sangat penting juga. Itu lebih penting menjaga hubungan karena memang data itu akan lebih lebih mudah untuk kita terima atau dideliver untuk didiskusikan jika kita kenal baik dengan personal-personal tersebut. Jadi lebih ke pendekatannya kita sebagai human being ya. Jadi kita sebagai manusia sosial yang memang harus apa namanya menjaga hubungan itu. Jadi lebih ke apa namanya mengatasinya itu dengan coba menghilangkan sekat eh, apa ya ego sektoral seperti itu ya. Seperti itu. Jadi mungkin kita bisa say hi melalui WhatsApp atau apa gitu kan. Jadi jangan pernah kita walaupun berhubungan secara kedinasan, tapi pun juga secara sosial kita tidak boleh kaku ya seperti itu.
Itu sih yang lebih mujarab ya teman-teman. Ya, benar Bapak. Mm. Kolaborasi sangat baik Betul, Bapak. kolaborasi ya, kolaborasi sangat baik, terus adaptif dengan keadaan ya kan, Ya, seperti itu. Hmm. terima kasih Bapak. Mungkin Ya, dari yang lain bisa dilanjutkan. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Fahri, Pak. siap, salam kenal Mas Fahri. Ya. Ya, jadi mungkin dari pengalaman Bapak sendiri kan sudah banyak ya, mungkin dari lesson online seperti di Migas, di Perban gitu ya, Pak ya. Mungkin kalau menurut Bapak sendiri pengalaman selama beberapa tahun tersebut itu, menurut Bapak itu seberapa penting sih atau seberapa urgent itu penguasaan teknologi digital di Kementerian SDM khususnya sekarang ya di Ditjen Minerba. Mungkin Bapak boleh bercerita bagaimana sih pengalaman Bapak dulu ketika di Migas atau kan pengalaman Bapak ini nggak seperti sekarang gitu ya, penerapan teknologi sekarang sudah lebih maju seperti itu, dan bagaimana teknologi ini bisa membantu Bapak ya, membantu pekerjaan Bapak itu sehari-hari, mungkin bisa dari segi komunikasi, proses bisnisnya, kolaborasinya, mungkin birokrasi ya seperti itu. Kalau misalkan eh, bagaimana kalau apa namanya, se-urgent apa sih penguasaan teknologi digital kalau dibandingkan dengan dulu kalau yang sekarang seperti itu Pak? Baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Fahri ya. Mengenai teknologi digital sebetulnya adalah keniscayaan. Kalau saya pikir itu keniscayaan. Jadi kalau bisa dilihat ya, saya kan angkatan lama ya. Tapi pun juga kalau ya pengalaman pribadi saya sih, saya terus belajar nih teman-teman. Tidak berhenti di bangku kuliah, saya mendapatkan pelajaran dari dosen gitu kan. Tapi pun juga setelah bekerja dimanapun, saya pribadi ya, kalau bertanya kepada saya pribadi itu selalu mengupgrade gitu. Nah, salah beberapa contoh lah. Jadi saya tuh senang ikut bootcamp, Mas. Senang ikut bootcamp, misal, oh ini ada bootcamp tentang coding, Python, terus kemudian Advanced Excel, kemudian ada yang terakhir saya ngikutin Power BI, kalau tahu ya. Power BI itu lebih ke pembuatan dashboard gitu kan, itu sangat memudahkan dan memang tidak ada salahnya untuk terus belajar nih teman-teman. Ya, khususnya untuk yang digital seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk penguasaan dari apa namanya teknologi digital itu kalau menurut saya sangat penting dan merupakan keniscayaan. Suatu saat gitu kan kita harus tahu tuh apa namanya cara merekap data yang besar ya. Misalnya bayangkan teman-teman punya data yang besar tersebar dengan berbagai format ya. Kemudian pimpinan menginginkan itu menjadi data yang rapi gitu kan. Bisa dibayangkan nggak? Kalau misalnya kita lakukan secara manual misalnya gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sih dulu ya suka ikut itu, Mas. Suka ikut itu dulu ada namanya advance apa Excel, dia apa melakukan pivot, analisis pivot, kemudian analisis pembuatan dashboard, kemudian ada shortcut-shortcut untuk data-data yang memang agak unik seperti itu. Terus pun dulu ya saya pernah kan sebagai tanda kutip peneliti ya waktu di Migas kan. Memang kalau penguasaan digital itu di kami itu dulu memang suatu keharusan. Saya selalu update itu apa software-software profesional saya update juga. Kalau saya dulu pakai Petrel ya, kalau orang perminyakan pakai Petrel. Kalau orang pertambangan mungkin pakai Surfac atau pakai apa yang lain ya. Mungkin saya sebut nama karena memang itu common di dunia eh, perminyakan atau pertambangan. Jadi kalau menurut saya sih secara umum ya bagi teman-teman yang memang baru seperti ini ya, ya tidak ada salahnya teman-teman ya. Mulailah apa namanya belajar tentang advance Excel tuh gimana sih gitu kan. Nah, karena itu memang tiap hari ya yang akan kita hadapi kan hal-hal seperti itu nih teman-teman. Jadi kalau pengalaman saya sih ya memang kepake banget sih, kepake banget dan saya pikir sih tidak ada salahnya untuk terus belajar gitu kan. Jangan melihat umur, oh umur udah sekian tapi nggak mau belajar, oh jangan gitu kan. Ya, tapi ya memang balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau memang dasarnya apa namanya udah merasa cukup ya mungkin sudah. Tapi saya sarankan sih teman-teman terus
meningkatkan kompetensi sih, gitulah. Itu aja. Itu insight yang sangat Paling ini siap, apa ya, siap motivasional kayak ya Pak gitu. ya. Hmm, Mungkin ini Pak, saya mungkin hmm, ada follow up question terkait hmm, dengan ini ya kan Bapak sendiri udah banyak hmm, sekali belajar tentang sesuatu yang baru gitu ya Pak ya. hmm, Mungkin hmm, apakah Bapak pernah mengalami suatu pengalaman di mana hmm. ketika belajar itu Bapak menemui suatu dead end gitu ya Pak ya. Kira-kira Apa? aku dead end Pak. Oh. Jadi kayak apa nah macet gitu kayaknya. Hmm, Ini bagaimana ya? Itu hmm, Bapak pernah menemukan yang seperti itu dan hmm. mungkin bagaimana ya Pak waktu itu solusi yang Ya, Bapak bisa lakukan gitu. iya, iya. Kalau case per case sih biasanya gini Mas, namanya software ya, itu kan ada algoritma terselubung di balik suatu tampilan interface itu kan. Wah, kok ini susah banget ini diedit, padahal udah ngikutin caranya ya. Seperti itu. Kalau saya sendiri sih, saya biasanya istirahat dulu Mas. Yang biasa saya lakukan adalah ya kita jangan terus membawa beban itu terus menerus itu intinya ya di semua lini pekerjaan apapun itu kan apapun tugas itu kalau memang susah ya istirahat dulu lah pikirkan apa coba ambil nafas tenangkan dulu. Nah biasanya kita mendapatkan apa deadlock seperti itu karena memang eh, fisik kita atau mental kita sudah capek nih Mas ya kan. Sudah capek terus kok susah banget gitu kan. Nah ya sebetulnya sih ya kita istirahat aja dulu. Nah itu pertama kalau yang saya pengalaman saya. Yang kedua biasanya saya ngelihat ke tutorial. Oh ternyata begini misalnya apa namanya baik itu dari YouTube ataupun misalnya dari apa namanya tata cara apa sih istilahnya itu Mas dari apa eh, yang readme-nya itulah biasanya sih saya kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi ya dulu sih saya waktu ngerjain eksplorasi migas itu kan berbagai sumur gitu kan, sumur-sumur, terus seismik, terus apa namanya model-model geologi. Kebetulan saya geologi. Ya ada juga sih yang, duh kira-kira ini kenapa gitu kan. Nah, saya biasanya istirahat dulu Mas. Kalau enggak ya saya ya paling tanyalah ke yang lebih ahli. Jadi apapun itu sih dibawa simpel aja sih Mas. Oke, siap Pak. Hmm. Terima kasih Intinya Pak itu. terima kasih atas Hmm. jawabannya Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Izin Pak, saya Fadilah. Ya, Mbak Fadilah, salam kenal. Iya. Mungkin ini saya izin mengajukan pertanyaan terakhir ya Pak, sekaligus jadi penutup wawancara hari ini. Hmm. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak selama di Minerba, Pak, yang sudah mungkin menghadapi berbagai isu tertentu atau tantangan yang muncul seperti digitalisasi tadi, dari Bapak sendiri, apakah ada Pak harapan untuk transformasi ASN ke depannya, khususnya ASN di Ditjen Minerba, Pak? Ya, kalau harapan sih tentunya ya, bukan cuman berharap sih, ya itu mendorong juga gitu kan. Jadi ya, saya pikir sih ASN itu tidak harus keluar dari stereotip yang apa namanya ya bekerja secara biasa-biasa gitu kan, tapi kita memang harus keluar dari zona nyaman gitu. Kalau misalnya ya bayangkanlah Anda misalnya melakukan pekerjaan, saya yakin lah Anda kalau melakukan pekerjaan ya kan sebagai ASN, saya yakin 3 tahun itu pasti udah merasa bosan. Catat deh. Itu 3 tahun itu udah merasa jenuh gitu karena diulang-ulang akan pekerjaan itu akan berulang terus terus gitu kan. Tapi yang biasanya saya lakukan adalah ya saya harus mencari suasana baru gitu. Oh, tantangan baru seperti itu. Karena yakin kalau di dalam satu posisi keadaan aja itu kita tidak akan bisa berkembang ya. Jadi kalau harapannya transformasi sih saya pikir sih lebih ke motivasi dari diri sendiri itu yang pertama ya kan. Kemudian pun juga teman-teman diharapkan mencari eh, semacam mentor atau lingkungan yang memang mendukung untuk terus berkembang gitu. Kalau misalnya lingkungannya tidak kondusif ya mungkin dari diri sendiri sih bisa lah oh gimana sih nyari nyari ide lagi
misalnya untuk di Minerba misalnya bergerak atau apa tupoksinya kan di kebijakan ya seperti itu supaya tidak bosan itu seperti apa gitu kan seperti itu sih. Jadi kalau bertransformasi sih ya suatu keharusan saya pikir ya teman-teman kan tidak akan mungkin menjadi teman-teman yang sekarang eh, terus-menerus seperti apa gitu kan. Jadi intinya sih transformasi dari diri sendiri, dari motivasi diri sendiri, dan pun juga lingkungan yang memang harus mendukung seperti itu. Itu sih mungkin. Ya. Terima kasih Bapak atas Hmm. jawabannya. Ya. Terima kasih Pak Yan untuk mengakomodasi waktunya dan memang Pak Ginanjar ini real untuk yang karena memang Pak Ginanjar yang mengajarkan kami juga di CPNS hilirisasi itu tentang Power BI untuk gimana caranya menampilkan data Pak ya secara singkat dari integrasi data yang datanya masih tercecer dan banyak itu. Dan Pak Ginanjar kalau tadi dari interviewnya kan kita tahu bahwa backgroundnya beliau dari saintis Pak ya. Betul, betul. Saya Sekarang saintis. sekarang di penjajalisasi di Direktorat Pembinaan Program itu Ya, arahnya malah ke birokrat Pak ya. betul, betul. Betul. Berarti memang Pak Ginanjar orangnya mau terus berkembang lah Pak ya. Ya, insya Allah. Jadi apa namanya ya saya memang tipe orang yang tidak bisa pada satu kondisi yang sama sih seperti itu ya. Itu balik lagi ke masing-masing sih Mas Ruben. Tapi ya gitu juga Mas Ruben juga kan yang real mengerjakan Power BI itu sendiri nih teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya apa Mas Ruben beserta kedua temannya Mas Janwar sama Mbak Devi di lingkungan penghilirisasi itu memang yang benar-benar mengerjakan dashboard itu dari nol sehingga bisa ditampilkan dan diakui nih di pimpinan malah. Seperti itu sih Mas Ruben. Jadi saya sendiri sih sebagai pribadi ya sangat berterima kasih lah atas dedikasi dan semangat dari teman-teman baru ini yang luar biasa sih. Itu sih. Kasih Pak. Dan saya yakin mungkin teman-teman juga ada ide-ide perubahan yang besar sih Pak di pokdanya masing-masing. Betul. Amin. Pak Ginanjar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman untuk waktunya juga. Semoga dari jawaban Pak Ginanjar kita bisa menjadi ASN yang lebih baik ke depannya, terutama Amin. sebagai transformasi agar ASN itu dapat lebih maju, terutama dalam literasi digitalnya dan dapat diterapkan pada pekerjaannya sehari-hari. Betul. Terima kasih Pak Gin. Kira-kira Amin. kalau Pak Gin ada keperluan lain, mungkin kita bisa sudahi dari meeting hari ini. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak Waalaikumsalam. Danang Wijaya. Saya perwakilan dari kelompok 2, Muhammad Farhan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya untuk mau diwawancarai ini Pak di dalam salah satu tugas Latsar. Jadi sebelum mulai wawancaranya mungkin untuk kebutuhan pendataan bisa diperkenalkan dulu Pak Danang dari nama dan jabatan saat ini. Terima kasih Pak Danang. Oke, baik teman-teman sekalian, mohon maaf, mohon izin. Perkenalkan nama saya Danang Wijaya Budianto. Pada saat ini saya menjabat sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda dan ditempatkan di Pokja Standarisasi dan Usaha Jasa Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Itu aja atau ada tambahan lain? Kalau untuk perkenalan cukup Pak Danang. Terima kasih. Mungkin masuk ke pertanyaan pertama Pak Danang. Jadi setelah beberapa minggu kami mengikuti Latsar, di situ kami diperkenalkan dengan nilai berakhlak ASN. Di situ ada nilai berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif.
Jadi dari sekian banyak nilai berakhlak ASN itu, menurut Pak Danang sendiri, mana yang paling dominan dalam mengerjakan pekerjaan saat ini, Pak Danang? Dan mengapa nilai tersebut yang paling dominan? Silakan, Pak Danang. Oke, terima kasih. Jadi mohon izin ya untuk menjawab. Untuk berakhlak ini kan memang ada beberapa apa namanya anonim ya pengertian ya. Jadi berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan juga adaptif, kolaboratif. Kalau di saya kan sebagai apa namanya inspektur tambang ya. Dan di dalam peraturan juga inspektur tambang ini adalah merupakan pejabat fungsional ya, yang memiliki peran penting dalam pengawasan kegiatan pertambangan demi menjamin keselamatan, kepatuhan hukum, dan kelestarian lingkungan ya. Tugasnya itu diatur ada di dalam Undang-Undang 2 tahun 2025 baik maupun turunannya. Berdasarkan pengalaman nih. Jadi emang sih berakhlak ini semuanya pernah dialami pada saat melakukan kegiatan pekerjaan ya. Tapi yang lebih dominan yang pertama mungkin lebih ke berorientasi pelayanan ya, karena tugas dari inspektur tambang memang pengawasan dan juga pembinaan ke beberapa perusahaan penambangan, sehingga yang lebih ditonjolkan adalah berorientasi pelayanan. Jadi kegiatan kita biasanya ada melakukan inspeksi ke lokasi tambang untuk memastikan keselamatan kerja dan juga perlindungan lingkungan, kemudian memberikan sosialisasi juga pembinaan kepada perusahaan tambang agar patuh terhadap regulasi, karena regulasi yang ada ini kan memang untuk orang-orang teknis nih belum sepenuhnya memahami ya, sehingga pada saat kita pembinaan dan pengawasan kita lakukan selain pengawasan juga pembinaan, sehingga berorientasi pelayanan adalah yang paling menonjol. Kemudian yang kedua bisa juga dari nilai kompeten ya, karena kan kita tahu sendiri ya, Indonesia ini negara yang apa ya, kalau dari sisi geologi ini unik karena ada pertemuan lempeng dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan terbentuklah cadangan mineral baik itu tambang batu bara, kemudian mineral, gas dan sebagainya. Nah, kompeten di sini kita setiap tahun ini akan dijadwalkan untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Jadi mengikuti pelatihan teknis, baik itu yang sifatnya ke keteknikan ya, kayak geoteknik, kemudian ada juga hukumnya dan lain sebagainya. Jadi dalam apa namanya penilaian juga kita kompeten lebih diutamakan, karena memang inspektur tambang ini juga kalau misalkan tidak kompeten kita akan apa namanya tidak baik ya dalam mengawasi. Ada beberapa mungkin satu atau beberapa aspek yang bisa terlewati dan itu akan merugikan baik itu negara maupun lingkungan juga keselamatan. Kemudian akuntabel ya, ini juga ya mungkin faktor ketiganya ya, karena eh, akuntabel ini kita juga selalu mengevaluasi ya laporan, kemudian menyusun hasil inspeksi tambang ini secara ya mungkin objektif, kemudian kita mengevaluasi beberapa dokumen yang ada di kita, baik itu dokumen studi kelayakan, dokumen rencana kerja, anggaran dan biaya, kemudian dokumen mungkin rencana reklamasi, rencana pasca tambang dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan evaluasi secara akuntabel sesuai dengan background mungkin keteknikan kita dan juga berdasarkan juga peraturan perundangan yang berlaku. Mungkin itu sih terkait apa namanya penjelasan ya dari berakhlak. Ada beberapa hal semuanya bisa masuk, tetapi nilai-nilai itu sih yang menurut saya apa namanya menonjol. Baik, Pak Danang. Jadi mungkin bisa diambil kesimpulan sedikit dari nilai berakhlak ini yang em, mayoritas mempengaruhi itu adalah berorientasi pelayanan, kompeten, dan juga akuntabel dalam menjalankan tugas sebagai inspektur tambang. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Lofi. Silakan, Mbak Lofi. Oke, terima kasih Mas Farhan. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, Pak Danang, sebagaimana yang kita ketahui, dunia pemerintahan ini kan memang erat ya kaitannya dengan birokrasi.
Nah, berdasarkan pengalaman Bapak sebagai seorang ASN, sebagai seorang inspektur tambang, kira-kira apa ya Pak tantangan terbesar dalam birokrasi yang pernah Bapak jumpai dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Terima kasih Mbak Ufi ya. Nah, memang sih di dalam dunia pemerintahan erat kaitannya dengan birokrasi ya, karena kita juga bekerja, ada pimpinan, terus kita bekerja juga sesuai dengan disposisi. Kita melakukan pekerjaan kan tidak asal melakukan pekerjaan, tetapi memang harus ada perintah dari atasan ya. Karena kalau misalkan kita melakukan yang tidak sesuai dengan disposisi atau perintah, takutnya nanti tidak akuntabel ya, mungkin bisa bermain dan sebagainya. Jadi salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi ya dalam birokrasi ini mungkin lebih ke prosedur yang panjang, kemudian lambat dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam misalkan menindaklanjuti suatu surat ya, apalagi khususnya evaluasi, memang ada beberapa hal yang mungkin kita butuh evaluasi dari sisi keteknisan, itu juga membutuhkan waktu. Setelah kita melakukan evaluasi, kemudian kita mungkin membuat surat ya untuk menindaklanjuti surat yang misalkan yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian kita juga harus menyampaikan ini melalui persuratan. Nah, persuratan ini kan berjejak juga ya. Dia harus dicek dulu oleh subkoordinator. Kemudian kalau subkoordinator ini sudah oke, baru melaju lagi ke koordinator. Dari koordinator kalau oke, baru nanti ke direktur. Kalau misalkan itu surat direktur, maka keluar tanda tangan oleh direktur teknik. Namun kalau misalkan memang itu lewat ataupun meminta tanda tangan dari direktur jenderal, maka dia juga harus ada lagi yang dicek dulu ya oleh mungkin sekretariat dan lain sebagainya sampai dengan ditandatangani oleh direktur jenderal. Sehingga memang salah satu tantangan terbesarnya adalah prosedur yang panjang dan lambat dalam mengambil keputusan. Kemudian mungkin untuk mengatasi ya proses yang berlapis-lapis ya seringkali ya menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efisien, bahkan mungkin menghambat pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang pertama lebih kepada meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif mungkin antar pegawai atau antar unit kerja, karena memang untuk evaluasi ini memang tidak hanya contohnya saja ya untuk evaluasi studi kelayakan, dia kan membutuhkan evaluasi dari beberapa aspek ya. Ada aspek teknikal, ada aspek usaha jasanya, ataukah ada aspek konservasi dan sebagainya. Nah, itu juga kita harus ya meningkatkan komunikasi. Ada mungkin satu dan lain hal yang mungkin overlapping yang kita bisa koordinasikan bersama untuk evaluasinya. Kemudian juga yang kedua bisa juga untuk mendorong penggunaan teknologi informasi ya untuk mempercepat proses administrasi. Nah, di kita ini memang udah bagus ya, ada sistem persuratan yang bernama Nadin ya. Kalau zaman dulu itu kan sistemnya masih hard copy ya. Jadi sistem untuk persuratan ini memang manual sekali. Jadi dulu itu untuk persuratan ini memang dicek oleh, dulu kan belum ada subkoordinator. Dulu ada yang namanya kepala seksi, kemudian ada subdit ya, kepala subdirektorat, baru nantinya direktur. Nah, zaman dulu itu untuk hard copy ini memang ada selendang ya, selendang juga dari hard copy. Kemudian kalau kita selesai membuat surat, biasanya ada coret-coretan nih dari kepala seksi. Kalau misalkan salah dibalikin lagi. Itu bisa 10 kali, bisa lebih ya. Belum lagi setelah kepala seksi selesai masuk ke kepala subdirektorat, itu juga nanti ada coret-coretan lagi. Nah, semenjak ada Nadine ini itu lebih mempercepat sih pekerjaan ya. Jadi coret-coretnya itu mungkin lebih berkurang karena kita bisa langsung berkomunikasi di dalam persuratan tersebut. Kemudian untuk persetujuan itu tidak harus menunggu orangnya langsung. Kalau dulu kan harus pakai paraf ya, paraf dari kepala seksi atau kepala subdirektorat ya.
Jadi kalau misalkan pimpinan tersebut lagi dinas, jadi kita harus menunggu lama nih untuk datang. Kalau sekarang bisa dilakukan di mana saja, walaupun pimpinan sedang dinas dan sebagainya. Misalkan dia membuka sistem aplikasi Nadiem, dia bisa menyetujui langsung dan surat bisa langsung ke direktur. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mungkin mengadakan pelatihan dan juga sosialisasi internal ya. Mungkin juga rekan-rekan ASN lainnya juga memahami urgensi perubahan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu juga bisa ya sebagai solusi. Dan mungkin itu ya dari kami ya terkait jawaban atas beberapa tantangan ya yang mungkin dihadapi eh, ya yaitu erat kaitannya dengan birokrasi yang ada di pemerintah. Baik, Bapak. Berarti komunikasi dan koordinasi antara rekan kerja, kemajuan sistem informasi, kemudian ada pelatihan dan sosialisasi internal ini memang diperlukan ya Pak untuk mengatasi prosedur yang panjang dan lambat mungkin dalam pengambilan keputusan, khususnya di proses evaluasi tadi. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Dias. Silakan Mas Dias. Baik, terima kasih Mbak Walovi. Mohon izin Pak Danang. Setelah sebelumnya terkait tantangan terbesar Pak, selanjutnya saya ingin bertanya Pak terkait apa motivasi terbesar yang Bapak miliki dalam menjalani tugas sebagai seorang inspektur tambang Pak? Dan juga apakah Bapak memiliki target tersendiri Pak untuk capaian-capaiannya? Terima kasih Pak. Oke, terkait motivasi ya, motivasi terbesar yang ada. Jadi memang tidak dipungkiri ya, kita selaku inspektur tambang ini kan memang tugasnya mengawasi, terus melakukan pembinaan dan juga sosialisasi ya. Kita ada sekitar kurang lebih 4.000-an pemegang izin usaha pertambangan yang mungkin sudah ada di Modi ya. Belum lagi ada kurang lebih 4.000-an juga perusahaan jasa pertambangan. Jadi kalau misalkan kita tidak termotivasi, mungkin kita akan stres ya di dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan sebagainya. Motivasi saya terbesar adalah yaitu untuk bisa memberikan sumbangsi berupa ya pembinaan maupun pengawasan terhadap objek baik itu pemegang IUP maupun pemegang UJP. Kemudian target yang mungkin saya bisa targetkan itu adalah lebih kepada hasil pengawasan ataukah hasil evaluasi ataukah hasil pembinaan yang kami lakukan ini bermanfaat ya dan juga bisa membuat perusahaan yang kami awasi itu lebih care terhadap keselamatan lingkungan dan juga bisa meningkatkan kinerja pekerjaan di produksinya ya, baik itu produksi tambang batu bara, mineral dan sebagainya. Mungkin itu sih target saya, lebih kepada ingin hasil yang kami lakukan ini sesuai, bermanfaat dan berkesinambungan seperti itu. Baik, Pak Danang, terima kasih, sangat menarik jawabannya Pak yang kami tangkap. Untuk motivasi maupun capaian, Bapak memang lebih mengedepankan terhadap asas manfaat yang dapat dirasakan oleh pengusaha maupun kita semua. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, pertanyaannya akan disampaikan oleh Mas Robi. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Dian. Mohon izin Pak Danang. Untuk tadi mungkin sempat disinggung juga yang terkait sistem informasi dan perkembangan teknologi. Mungkin di pertanyaan kali ini mungkin saya ingin lebih tahu terkait seberapa penting sih penguasaan teknologi digital di lingkungan Kementerian ESDM, khususnya di sini di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam hal mendukung peningkatan kinerja ataupun efisiensi layanan serta transparansi tata sektor kelola pertambangan dan mineral. Itu dulu.
Terima kasih Pak Rudi. Jadi memang peran sistem informasi digital ini memang sangat dibutuhkan pada saat sekarang ya. Ya tadi mengingat banyaknya jumlah IUP ada 4.000-an, kemudian perusahaan jasa pertambangan yang ada di kita juga ada sekitar 4.000-an, belum lagi untuk perusahaan jasa pertambangan yang non-inti ya. Jadi sangat banyak. Sedangkan sumber daya manusia yang ada di Minerba sendiri mungkin tidak banyak ya. Jadi istilahnya hanya perbandingan 1 banding berapa yang diawasi ya. 1:10 bahkan 1:20 untuk per orang inspektur tambang. Sehingga memang harus ada sistem ya di sini untuk bisa meningkatkan kinerja dalam rangka pengawasan dan juga mendukung transparansi tadi ya. Jadi dengan adanya sistem kita juga bisa menghindari mungkin pertemuan secara fisik sehingga evaluasi bisa dilakukan secara elektronik. Jadi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian memang untuk sistem informasi ini harus dikembangkan dengan baik sehingga sistem ini mampu meringankan beban kita ya. Jadi bukan membebani tapi masih lebih kepada meringankan beban kita untuk bisa melakukan evaluasi ataukah pengawasan sesuai dengan tupoksi yang ada di kita, sehingga dalam menentukan sistem informasi juga tidak sembarangan ya. Jadi dibutuhkan mungkin orang-orang yang pernah ataupun yang mengalami dalam arti terlibat di dalam kegiatan evaluasi tersebut, sehingga mereka mampu memberikan saran terhadap mungkin yang akan membuat sistem ya, bahwa ini loh yang dihadapi, kemudian kita mengevaluasinya mungkin urgensinya sebagai aspek ini. Mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam faktor sehingga pada saat nanti digunakan itu bisa dilakukan secara cepat, efisien dan efektif, bahkan bisa yang dulunya mungkin secara manual ini dalam 1 bulan ini hanya mungkin 2 perusahaan atau 3 perusahaan yang kita evaluasi, mungkin dengan adanya sistem ini ya mungkin bisa juga kita akan selesaikan dalam bahkan ratusan perusahaan dalam sebulan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak, cukup jelas ya jawabannya. Memang artinya sistem informasi ini kita butuhkan karena yang pasti untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia ya pastinya Pak. Dan untuk agar kegiatan evaluasi ini bisa lebih transparan dan menghindari kesalahan dalam evaluasi. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke Mbak Gita. Silakan Bu. Baik, Pak Danang, untuk pertanyaan terakhir hari ini, apa sih harapan atau masukan Bapak untuk transformasi ASN ke depannya, khususnya ASN di Ditjen Minerba? Ya, harapannya transformasi ke depan memang kita ini kan memang dulu berdasarkan ini ya sistem informasi ya masih manual dan lain sebagainya ya, diharapkan untuk transformasi ke depannya lebih ke tadi sistem informasi dan juga digitalisasi yang mungkin lebih ditingkatkan ya di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, karena memang itu sangat diperlukan sekali. Bahkan audit seperti BPK, KPK, kemudian Inspektorat Jenderal dan sebagainya itu juga kan membutuhkan data yang real time, data yang cepat dan juga akurat ya. Kalau zaman dulu memang untuk mendapatkan data kan masih manual ya, Excel dan lain sebagainya, sehingga pada saat dimintakan data itu membutuhkan waktu yang lama dan juga datanya juga belum begitu akurat. Sedangkan dengan adanya transformasi untuk ke sistem digitalisasi ini, kita kan untuk melakukan pengambilan data ini bisa cepat ya, rekapitulasi juga bisa dilakukan dengan cepat apabila memang data yang dimasukkan oleh perusahaan dan sebagainya itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan di
hanya di beberapa aspek-aspek sehingga hal itu lebih mempermudah. Nah, transformasi ini juga mungkin kita juga butuh juga seperti rekan-rekan sekalian ya yang baru masuk dari CPNS, karena memang untuk yang lulusan-lulusan sekarang kan untuk digitalisasi ini lebih mumpuni ya, sehingga nantinya akan ada kolaborasi yang baik ya antara kita sebagai orang lama dengan rekan-rekan sebagai orang baru, menciptakan transformasi yang baik untuk ke arah yang lebih baik lah. Mungkin itu sih dari saya terkait pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak. Berarti transformasi yang diharapkan adalah transformasi digitalisasi ya Pak, agar segala pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik dan secara real time bisa dipantau ya. Baik, Bapak Danang, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Jawaban-jawaban Bapak semoga dapat menambah wawasan kami, terutama mengenai birokrasi, pelayanan, dan bagaimana kami bekerja nantinya sebagai ASN, khususnya ASN di KSDM di Ditjen Minerba. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya, Selamat sama-sama. siang. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sekalian.